Saat ku terjatuh, kau tak lepaskanku. Kau ambil dan mengangkatku, sembuhkan luka. Oh ya, Kekuatan kasih-Mu telah menyelamatkan hidupku. Yesus, lembaran hidupku, tebar cahayamu. berarti kenal Ronald dong WL. Kurang tahu Jadi, karena Tony Tuhan kasih mulia mungkinnya. tahu kan jadi WL saya di situ itu Ronald selalu bikin JDM kalau 2 puasa. Mungkin kalau ngeliat orang tahu kali ya. Aku kaget kirain oh namanya Corona biasa di GB Amir. Iya. Aku pikir bukan kayak gitu. Tapi dia kenal sama Paling sering lihat tapi nggak kenal. Aku pikir tadi mau ditolak soalnya iya. Makanya tadi aku rada hati. saya rajanya ngerok. Kan itu bapak di mana? Saya dulu waktu di Trianto BRJ. Oh, Cuman saya buka di Beleza, cuman sekarang saya udah nggak ya. Tahu sendiri kan kalau organisasi ya kayak begitu. kalau aku sebenarnya nggak pelayanan. Saya punya nomor Iya, itu. boleh. Iya. Besok datang aja, besok datang jam 12 dan jadi order jam 12 jam berapa? Terus setiap Senin sampai Jumat ada di kelas. Oh jadi start dari Jepang di sini bukan? Bukan. Oh jangan. Ya, aku nomornya Bukan. pas sering saya di JDM. Pas kita lagi ada ibadah ya. Awal kan SMA saya tuh ya kalau yang pas udah jadi kan sih bisa jarang ada besok kalau bisa ketemu undang itu di mana taman gua apa tuh taman Jogja yang ramai sekali ada konferensi ada terus ada begitu ada konferensi gua sama Pak Kalau ini selalu hadir dan dibantu. Kan saat tujuan penyembahan mah nggak apa-apa kecuali saat khotbah ya kan. Dan tujuan penyembahan mah nggak masalah. Nomornya berapa? Enggak, aku backgroundnya itu memang apa pendoa karena Indonesia cuma lebih condong cara beribadah karena penyakitnya jadi berfungsi aja.
Nama saya Jere, saya instruktur infeksi. Olahraga bukan hanya tentang fisik saja, tapi juga tentang membangun persamaan. Oleh karena itu gereja ini menghadirkan suatu wadah komunitas bagi setiap orang olahraga bersama, sehingga kita bersama yang positif, sehat, dan berjalan bersama. Gereja menyiapkan wadah melalui sport ministry, impact sport. Dari badminton, pedal, basket, soccer, AWSD, dan lain-lain. Semuanya itu bisa menjadi suatu tempat untuk membangun suatu relasi, membangun persaudaraan, dan menjaga kesehatan bersama. Dan sekarang diuji akan ada impact space yang dimana akan melatih kardiovaskular serta otot Anda. Karena itu yuk, mari kita datang bukan hanya untuk beribadah, mari berdoa bersama, sehat bersama, dan membangun persamaan. Lalu olahraga bersama di komunitas gereja. Dengan bersama kita menjadi lebih kuat. Yuk bergabung bersama kami di Impact Sport dan Impact Space. Impact Sport, bermain, belajar, dan bertumbuh. Jadi kalau malam jika bersama di rumahnya sebenarnya kita nggak duduk, aku duduk, pokoknya nggak bolehnya semuanya sama pribadi supaya aku ribut nggak punya kita makan anak kan dia mau dia udah mau aku ribut aja ini benar lebih ini ya bapak baik cakap sih. Kalau ibu namanya siapa? Ibu ingat, aku nanya lagi nih. Oh, tante maaf ya. Kalau Saya bilang, boleh nih. kalau bisa Menerobos. Dulu kita sama. Makasih Tuhan berkati. Ya. Hari ini hanya karena Tuhan setia, bukan karena kesetiaan ataupun kehebatan kami, hanya karena anugerah Tuhan. In Jesus. Di hariku, setiap nafasku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa
your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season.
Puji Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Segala yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja angkat tanganmu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Bapa dan Raja. Indah kasih Tuhan di hidupku. Ku renungkan kasih dan setiamu. Tak terbayangkan karyamu di hidupku, Yesus. Kau menebusku, hapuskan dosaku. Thank you. Kini ku datang
setiamu. Makasih tak terbayangkan karyamu di hidupku, Yesus. Kau menebusku, hapuskan dosaku. Datang hampiri tata Tuhan hari ini. Kini ku datang hampiri tatamu. Angkat tangan kita nyatakan, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Raja yang kekal. Bawa kami
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
deklarasi iman kami bahwa yang kami percaya, kami menaruh pengharapan kami, satu-satunya iman kami hanya kepada Kristus. Bukan kepada materi kami, bukan kepada relasi kami, bukan kepada kepandaian kami. Hanya di dalam Kristus iman percaya kami letakkan. Sebab di dalam lembah kekelaman hanya gada dan tongkat Tuhan yang selalu membimbing, menghibur, menuntun tiap langkah. Di dalam lembah kekelaman kami, di dalam titik terendah kami, bukan uang kami yang menemani, tapi Kristus yang menemani kami. Di dalam titik terendah kami, bukan teman kami yang menemani kami, tapi Yesus yang selalu bekerja menemani kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami deklarasikan iman kami hanya satu-satunya kami taruh kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya karena kasihnya bagi kami semua, supaya kami diperdamaikan dengan Bapa, supaya kami terus mengalami Immanuel, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami, Allah yang beserta buat kehidupan kami, Allah yang tinggal diam di dalam kehidupan kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami pada malam hari ini ya Bapak. Tapi hamba-Mu sangat terbatas, biarlah setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, menjadi arahan, pembimbing, penuntun dalam tiap langkah kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online pada malam hari ini. Apa kabarnya semua? Asik. Kalau di IC apa kabarnya semua? Jawabannya baik nggak baik? Tuhan Yesus tetap baik. Oke, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dan tema 60 Minute Worship pada kali ini adalah Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Bapak Ibu, banyak sekali cerita di Alkitab yang menceritakan, menggambarkan bagaimana kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan manusia. Dimulai dari Adam dan Hawa, penciptaannya, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia mendampingi mereka, tidak menghabisi mereka, tapi mengusir mereka untuk menyelamatkan supaya mereka tidak mati. Masuk ke masa Nuh, masuk ke masa Abraham, bahkan sampai di masa Hana. Kita tahu banget itu menggambarkan kesetiaan Tuhan, pergumulan seorang Hana yang mandul dan dicibir oleh istri, oleh madunya. Dia berdoa dan kesetiaan Tuhan dinyatakan, dan lahirlah Samuel dari rahim Hana. Ada Daud, bahkan ada cerita bangsa Israel yang melanggar, yang mereka memberontak terhadap Tuhan sehingga akhirnya mereka masuk dalam masa pembuangan. Di dalam masa pembuangan pun tetap kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Muncullah Daniel, muncullah Yeremia, Yesaya, nabi-nabi hebat. Kitabnya sampai saat ini kita baca, itu semua ditulis di masa pembuangan mereka. Masuk ke perjanjian baru, kedatangan Kristus, kelahiran Kristus untuk menebus setiap kita semua. Itu juga bukti kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kehidupan manusia. Bahkan penyertaannya sampai kepada zaman para rasul. Bahkan dibuktikan ketika Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, Tuhan tetap setia mendampingi mereka. Ketika mereka memuji Tuhan, penjara digoncang dan di situ terjadi keselamatan buat kepala penjara. Itu bukan karena kehebatan Paulus dan Silas, tapi karena kesetiaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kitab yang juga ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel. Dalam kitab Peratapan yang ketiga, ayat 21 sampai 23. Kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan di ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ayat 22 dan 23 kita sering sekali baca, kita sering sekali dengar, bahkan muncul sebagai quote, sebagai ayat yang menjadi kekuatan.
Tapi pernahkah kita membaca secara keseluruhan dari ratapan yang ketiga ini? Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan penghiburan dalam penderitaan. Itu judul perikop untuk ratapan pasal yang ketiga. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-20, itu adalah isinya ratapan Nabi Yeremia ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Bagaimana dia meratapi bangsanya yang memberontak, sehingga akhirnya mereka harus mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Mereka harus dihancurkan, mereka harus dibuang kepada bangsa Babel. Tujuannya bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, tapi Tuhan ingin membentuk karakter bangsa Israel karena mereka bangsa pilihan Tuhan, menunjukkan tetap ada kesetiaan Tuhan di dalam masa pembuangan. Dan ayat ini muncul, tulisan ini muncul ketika Nabi Yeremia ada di masa pembuangan. Di ayat yang ke-21 itu adalah kuncinya atau switch dari ayat 1 sampai 20 yang isinya ratapan menjadi kekuatan dan pengharapan. 21 kata gini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Yeremia sedang ngomong ini, ada hal-hal yang aku perhatikan di dalam masa pembuangan, dan ini yang menjadi pengharapan buat aku. Apa itu yang menjadi pengharapan buat Yeremia? Barulah masuk di ayat yang 22 dan seterusnya. Barulah ditulislah ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini di masa mana? Pembuangan. Masa pembuangan bukan masa yang nyaman, masa yang sukar. Mereka menjadi bangsa yang terjajah. Secara status sosial mereka sudah tidak lagi diakui. Pekerjaan mereka mayoritas menjadi budak. Hanya orang-orang yang pandai yang bisa masuk ke kerajaan, seperti Daniel dan kawan-kawannya, dan beberapa orang seperti Nabi Esra, seperti Nehemia. Tapi hanya segelintir orang yang bisa masuk ke pemerintahan Babel waktu itu. Mayoritas mereka jadi apa? Jadi budak. Jadi orang-orang yang tidak memiliki status sosial sama sekali, karena mereka bangsa yang kalah. Tapi ini yang muncul dari tulisan Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kesetiaan itu teruji ketika kita ada dalam masalah. Kesetiaan itu akan teruji dengan waktu, dan kesetiaan itu juga akan teruji ketika ada godaan terhadap sesuatu yang terlihat menarik. Makanya ada pepatah yang bilang, rumput tetangga lebih hijau, terlihatnya lebih hijau. Masalahnya, kalau kita orang yang setia, pola pikirnya bukan melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Kalau kita orang yang setia, kita harus menghijaukan rumput kita supaya bisa lebih hijau dari tetangga. Itu orang yang setia. Bagaimana di tempat kerja kita? Apakah kita setia dengan pekerjaan kita atau kita membandingkan sepertinya kerja di tempat lain lebih menarik? Bagaimana dengan keluarga kita? Sepertinya pasangan orang lain lebih menarik. Mengapa kita tidak melihat kesetiaan pasangan kita? Dan itu yang Tuhan gambarkan dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan terhadap hidup kita bukan karena kita menarik. Kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya kedudukan. Kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita didasari hanya oleh satu hal, karena kasih-Nya Tuhan terhadap kita sebagai ciptaannya. Tuhan gak peduli seberapa banyak harta kita, Tuhan gak peduli seberapa pandai kita, Tuhan gak peduli seberapa hebat karir kita, seberapa tinggi jabatan kita. Yang Tuhan pedulikan bagaimana kita tetap hidup melekat kepadanya. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua sama-sama pelajari dalam Tuhan tetap setia. Yang pertama, Tuhan tetap setia dalam hal apa? Tuhan selalu setia menunggu kita meninggalkan kehidupan yang lama. Tuhan selalu setia menunggu kita untuk kita bertobat, memutuskan aku berhenti dari kehidupan lamaku dan aku berbalik menuju kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tuhan selalu setia menunggu pertobatan setiap kita. Dan kemudian yang kedua, Tuhan selalu setia menemani kita dalam setiap musim kehidupan kita. Baik di masa sukar kita, baik di masa padang gurun kita, di masa kita sedang sendirian, di masa lembah kekelaman kita, atau mungkin dalam kita menjalani proses hukuman dalam kehidupan kita.
Tuhan tetap setia menemani kita. Raja Daud ketika melakukan pelanggaran, berzina dengan Batsheba, dia harus menjalani hukumannya. Anak yang dilahirkan Batsheba harus mati. Sejak saat itu, hukuman Tuhan atas keturunan Daud berjalan. Ada pelanggaran, ada pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, itu adalah rentetan dari hukuman. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Daud? Tidak. Tuhan justru menunjukkan kesetiaannya dalam selalu menuntun kehidupan Daud. Kesetiaannya dibuktikan oleh apa? Salomo naik ke menjadi raja, baik Allah dibangun oleh Salomo, dan Kristus disebut sebagai anak Daud. Kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan selalu memberikan pengharapan, selalu memberikan kekuatan. Oleh karena itu Daud menuliskan dalam Mazmur 23, dalam lembah kekelaman gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan tetap setia untuk memproses setiap kehidupan kita. Tuhan tetap setia dalam memproses pendewasaan kehidupan kita. Bukan hanya setia menemani kita untuk berproses, tapi Tuhan setia membentuk kehidupan kita. Makanya bangsa Israel harus berjalan 40 tahun di masa padang gurun. Tujuannya apa? Bukan untuk ngerjain bangsa Israel. Tuhan ngomong ini supaya kamu gak berontak, supaya kamu gak keras hati, dan kamu tahu siapa Tuhanmu. Pertanyaan sama buat kita, apakah kita sudah menyadari siapa kehidupan kita? Siapa Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, karir kita, uang kita, koneksi kita, jabatan kita, atau hal-hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau, kesetiaan Tuhan dibuktikan yang pertama, dalam hal pertobatan kita. Dia selalu menunggumu untuk kembali memutuskan, aku meninggalkan kehidupan lamaku, dan aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan selalu menemani engkau dalam setiap musim kehidupanmu, apapun yang sedang kau alami saat ini. Percayalah, Tuhan selalu ada dalam musim kehidupanmu. Dan kesetiaan Tuhan itu selalu ada dalam memproses kehidupan kita. Jangan pernah engkau keluar atau engkau lari dari proses kehidupanmu. Karena ketika engkau lari, engkau kabur, engkau keluar dari dalam proses kehidupanmu, engkau juga akan tetap ketemu dengan proses yang sama, dengan mungkin packing yang berbeda, dengan mungkin kemasan yang berbeda. Kalau kau sedang diproses untuk kerendahan hati, mungkin kau sekarang sedang diproses untuk belajar mengampuni. Kau mau kabur kemanapun, kau pasti akan ketemu tetap dengan pemrosesan kerendahan hati, dengan pengampunan. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari proses kehidupan kita di dalam Kristus. Tetap setia karena Tuhan itu tetap setia dalam kehidupanmu. Misalnya untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca sekali lagi ayat ini ditambah dengan ayat yang ke-24. Ratapan yang ketiga ayat 21 hingga ke-24. Kita baca bersama ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Katakan pada jiwamu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Kita naikkan ucapan syukur kita atas setiap kesetiaan Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah lagi. Angkat tanganmu, katakan
setiap dalam kehidupan kami ya Bapa. Menyadari bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak setia, walaupun kami sering mengecewakan Tuhan, kami sering meninggalkan Tuhan, bahkan kami sering menjual iman kami hanya untuk kepentingan kami. Tapi Engkau tetap setia menunggu kami untuk kami pulang ke tangan Bapa. Engkau tetap setia menemani dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Engkau tetap setia untuk membentuk kehidupan kami supaya keserupaan dan gambar Kristus, Christ likeness, itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Karena sejak awal kami diciptakan, kami didesain untuk serupa dan segambar dengan Allah. Kesetiaan itu adalah karakter Allah. Kesetiaan itu juga menjadi karakter kami sebagai anak-anak Allah. Karena Kristus ada di dalam kami, Roh Kudus yang memampukan kami supaya dunia bisa melihat apa arti kesetiaan, supaya dunia bisa melihat kenapa Tuhan kami setia melalui kesetiaan kami yang kami bagikan dalam keluarga kami, dalam tempat kerja kami, dalam pertemanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah Kristus yang selalu terpancar. Berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, baik yang hadir secara onsite ataupun secara online live streaming. Tuhan yang tahu setiap keberadaan mereka. Berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, mereka yang sedang sakit Tuhan yang sembuhkan, mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka Tuhan yang berikan terobosan yang baru, mereka yang sedang dalam kesesakan Tuhan yang berikan kelegaan, mereka yang sedang dalam kekurangan Tuhan yang berikan kecukupan dalam hidup mereka, mereka yang sedang ada di dalam lubang keselamatan mereka, mereka yang sedang putus harap. Kami memiliki Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami, sebab kasih dan setia Tuhan selalu baru, rahmatnya selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus mempercayakan iman kami, terus mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu hanya di dalam Kristus rancangan yang terbaik itu ada dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang dalam masa-masa proses kehidupan kami. Biarlah kami merendahkan hati kami, biarlah kami memberikan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan proses, supaya Tuhan boleh memurnikan hidup kami, memurnikan hati kami, memurnikan pikiran kami, memurnikan perkataan kami, memurnikan perilaku kami, supaya orang lain bisa melihat Kristus itu ada di dalam kami. Kalau saudara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga yang sertai untuk bungkus kami dengan kuasa darah, timbangan kami sampai di tempat tinggal kami dengan selamat tanpa perasaan tujuan. Dan biarlah tiap langkah kehidupan kami itu boleh selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, boleh selalu menceritakan tentang kasih setia Tuhan, boleh selalu menceritakan kemenangan, kebaikan yang kita pernah dalam kehidupan. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Jemaat Gereja MB Komunitas Indonesia dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan selalu menyertai menuntun setiap langkah kehidupanmu sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan doa pengumuman. Saya yakin percaya saya kita semua diberkati Tuhan pada malam hari ini, berkati Tuhan sama-sama. Terima kasih Pastor Petrus dengan bantuan yang dibagikan pada malam hari ini. Kak Yesua, Isi Worship juga yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara diberkati memberikan persembahan perpuluhan juga donasi untuk gereja IKI dan juga IETP dapat salurkan melalui transfer nomor rekening yang tertera di layar atau dengan cara scan QR code